Halo, kali ini kita akan latihan smudge painting lagi, sehingga kita menjadi semakin memahami bagaimana teknik smudge painting ini sehingga mendapatkan gambar-gambar yang lebih oke dan kita memahami proses smudge painting dengan lebih baik. Oke. Kali ini di sini ada dua selebriti. Ini gambarnya seperti ini. Dan gambar ini akan kita edit. Sebelum diedit kita perbesar dulu dengan pixelnya kita tambahkan 300 pixel lah seperti biasa ya. Lalu shadow highlight kita perbaiki di warna-warnanya, levelnya juga untuk menjaga keseimbangan warna. Selanjutnya kita akan menambahkan smart sharpen. Smart sharpen adalah fungsinya untuk tentu menambahkan ketajaman gambar. Jadi untuk gambar-gambar yang tidak tajam ditajamkan dengan tool smart sharpen. Dan kita akan membuat high pass. Ini di tahap menambahkan high pass. Setelah di high pass tentu juga ditambahkan blending option dan kita gabungkan setelah selesai. Lalu di sini saya menggunakan kamera raw filter dan clarity-nya kita tambahkan. Clarity-nya kita tambahkan sehingga menjadi lebih tajam dan lebih jelas gitu ya. Nah, kita lihat ini udah tajam banget. Ya berbeda lah dari orisinalnya. Di orisinalnya agak ngeblur-gemblur. Tugas kita di sini adalah menambahkan ketajamannya, lalu kita tambahkan photo filter dan vibrance. Vibrance-nya kita tambahkan. Jadi saturasinya kita lebih blow up. Jadi warna-warnanya dibikin muncul. Habis itu seperti biasa kita seleksi. Nah, di bagian seleksi ini kita percepat saja ya biar nggak terlalu lama di bagian seleksi, karena saya kira untuk bagian seleksi objek ini teman-teman sudah menguasainya dan nggak perlu saya bahas berulang-ulang juga untuk bagian seleksinya. Kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung dengan seleksi, saya ada tutorial yang lebih singkat mengenai seleksi ini. Silahkan teman-teman buka di tutorial Photoshop yang saya bagikan di channel saya. Di tahap seleksi ini teman-teman jangan nggak usah terpaku ke bentuknya yang terlalu detail seperti apa. Kadang-kadang detail itu ada dan sangat meragukan di bagian rambut atau di bagian yang kadang-kadang ada keluarnya bulu-bulu halus atau apa gitu ya. Itu nggak usah terlalu detail aja. Sarannya jadi kita selesaikan dulu aja yang paling mungkin, nanti kita di akhir lah kita touch-nya kita perbaiki. Karena ya kita tidak mengejar naturalnya, justru di sini kita akan membuat sebuah gambaran atau sebuah sebentuk gambar yang berbeda dari aslinya. Yang dalam artian bisa menjadi lebih baik kalau bisa melakukan proses smudge painting ini dengan baik atau sebaliknya gitu ya. Tapi hasil sebaliknya juga sebenarnya itu sebuah karya juga. Nggak ada yang diibaratkan, nggak ada yang sebuah karya yang jelek. Cuma kan kita berproses gitu ya. Juga tergantung dari berbagai hal. Nah, sini kembali lagi ke tutorialnya. Di sini setelah kita seleksi, saya di sini lupa menambahkan efek filter stylus oil paint, di mana efek ini hanya ada di Adobe Photoshop sisi 2019 ke atas ya.
Saya kurang tahu nih di 2000 sisi yang ke bawahnya apakah ada filter oil paint. Cuma yang jelas kalau nggak salah untuk 2015 ke bawah itu oil paint itu nggak ada, tapi bisa diinstal khusus, plugin khusus. Jadi nggak include nggak termasuk di programnya ketika kita install. Jadi bisa disebutkan ini salah satu kelebihan dari Adobe Photoshop CC 2019 dibanding Adobe Photoshop CC sebelumnya. Banyak sekali perbedaan Adobe Photoshop CC 2019 ini sama yang sebelumnya. Nantilah kita bahas perbandingannya gitu ya. Nah, kita masukkan si hasil seleksi ini ke project yang telah kita bikin. Di bagian penempatan objek-objeknya ini, pola pikir kita adalah kita membuat sebuah gambaran cerita gitu ya. Jadi nggak cuma satu gambar mati yang nggak ada, seolah-olah nggak bercerita. Nah, di sini biasanya saya membuat sebuah gambar yang sedikit banyak mengandung pengertian gitu ya, mengandung ada gambarnya itu kayak bercerita gitu. Nah, ini penting karena kayak poster film aja. Poster film itu kan nggak cuma sekedar sebuah gambar yang digabung-gabung, tetapi mempunyai arti tersendiri. Persis juga kita membuat komposisi smudge painting ini, di mana foto-foto hasil seleksinya kita gabungkan. Kita harus mempunyai pola pikir si gambar yang kita gabungkan ini menggambarkan satu cerita tertentu. Walaupun misalkan ceritanya kita bikin sendiri gitu ya. Nah, kayak ini misalkan yang satu lagi nengok, si cowoknya ini nengok si Mbak Pebi-nya ini sedang tertawa dan ini nengok. Walaupun si ukurannya ini lebih ke abstrak apa ya, bukan abstrak. Jadi nggak ke ukuran real. Jadi di sini kelihatan, dan saya sengaja emang si Verel Bramastanya ini dibikin lebih gede dan Mbak Pebi-nya tetap dibikin kecil. Kalau di arti sebenarnya kan harusnya yang di belakang itu lebih kecil gitu ya. Ini sengaja aja biar lebih dramatis gitu ya. Kita masukkan background dulu karena kita akan ngambil match color. Match color proses seperti ini. Jadi match color itu mensinkronkan antara objek yang kita seleksi tadi dengan warna background. Dominan warna background itu di toning warnanya akan disamakan dengan objek yang akan kita edit. Satu persatu kita match color. Ini biasanya match jarang dilakukan oleh editor-editor pemula, match color ini. Padahal sebenarnya match color ini harus dilakukan kalau misalkan mau menggabungkan dua tone warna yang berbeda. Jangan sampai si objek sama background itu menjadi nggak menyatu gitu ya. Jadi kayak ngambang aja. Nah, kita akan membuat foreground, menduplikat background dengan cara menyimpan di depan objek, dan kita akan menambahkan masking cepat dengan cara seperti ini. Seleksi channel, dan kita akan, nah, teknik brush seperti ini saya sudah ngebahas di tutorial Photoshop. Silakan teman-teman buka deskripsi, di situ ada tutorial Photoshop yang tuntas ngebahas mengenai masking atau seleksi seperti ini. Seleksi ini lebih cepat, seleksi ini lebih gampang, dan ini tidak merusak si foto aslinya atau gambar aslinya. Ini cuma teknik menyembunyikan dan teknik memunculkan kembali sebuah objek yang kita edit. Jadi di tahap ini teman-teman silahkan untuk berkreasi. Gimana nih bagusnya, seperti apa foregroundnya. Kalau saya biasanya menutup bagian-bagian yang di sudut-sudut, biar si gambarnya itu benar-benar ngeblend atau blending atau menyatu dengan background maupun sama foreground. Jadi yang bagian depannya. Jadi seolah-olah benar-benar si gambar ini merupakan sebuah objek yang menyatu.
Jadi pola pikirnya kita harus membuat gambaran bahwa dua objek ini kayak solid aja, kayak apa ya, menyatu. Jadi semua komposisi warna dan komposisi bentuknya kita bikin toning warnanya sama dan lain sebagainya. Dan di sini saya coba nambahin detail. Ini baru sebenarnya bagi saya untuk menambahkan sebuah detail ke objek gambar smudge painting saya. Biasanya smudge painting tanpa nama gitu ya, saya biasa dikosong aja biar fokus ke objeknya gitu ya. Namun kali ini saya akan nyoba dengan gaya baru, jadi menambahkan detail ke foto yang kita edit, kita smudge dengan kesan artistik aja gitu ya, biar nambah kesan artistik aja, biar ada sedikit pembeda, nggak cuma gitu-gitu aja gitu ya. Karena saya kira untuk teknik smudge painting ini sebenarnya tekniknya nggak jauh berbeda, gini-gini aja. Cuma memang untuk beberapa foto tertentu dengan kondisi tertentu kadang-kadang sedikit ada perbedaan perlakuan. Kalau secara selewat sebenarnya di gambar smudge painting untuk objek Mbak Feby sama Mas Farel Bramasta ini nggak perlu pakai detail dan lain sebagainya, sebenarnya udah cukup kayaknya. Karena karakter mereka berdua ini udah lumayan kuat, tanpa tambahan apapun sudah cukup menarik gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kalau misalkan saya mau nyoba gaya baru dan saya memilih tipe font yang handwriting, tulisan tangan, sehingga agak berbeda ya dari gaya-gaya saya sebelumnya gitu ya. Biar nggak bosan lah ya. Kadang-kadang untuk menyesuaikan atau menempatkan suatu objek di sebuah gambar ini salah satu proses yang lumayan makan waktu kadang-kadang. Dimana tepatnya, gimana oke-nya, stylenya seperti apa, warnanya mau digimanain, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Jangan sampai si tulisan ini misalkan menutup si objeknya, apalagi misalkan menutup objek yang paling penting gitu ya. Atau mungkin misalkan si tulisan ini lebih menonjol dari objeknya. Saya kira itu tidak oke juga. Jadi banyak pertimbangan untuk menambahkan objek-objek tertentu ke sebuah gabungan foto gitu ya. Karena emang gabungan foto itu kan kita ngambil dari foto-foto yang dari source yang berbeda, dari sumber yang berbeda, tempat yang berbeda kadang-kadang, kondisinya berbeda, sampai pencahayaannya pun kadang-kadang berbeda. Makanya di akhir kadang-kadang saya menambahkan menyamakan efek light, efek pencahayaan. Jadi cahaya datangnya cahaya dari mana kita samakan gitu. Nggak ngasal cuma smudge painting gosok selesai, enggak. Itulah bedanya mungkin antara cara smudge painting saya dengan teman-teman yang lain. Bukan berarti smudge painting yang saya lakukan lebih baik, tapi paling enggak berbeda lah ya. Kalau misalkan ada yang sama ya oke. Ya seperti itu mungkin semestinya gitu ya, smudge painting. Di depan bahwa kita ketika menseleksi nggak perlu terlalu detail untuk menseleksi bagian-bagian tertentu. Maksudnya adalah
Ketika kita masuk ke tahap selanjutnya, kita akan menambahkan bagian-bagiannya secara manual. Kayak ini bagian rambut kan kadang-kadang ada bagian yang keluar-luar. Nah, kita bikin manual sesuai dengan alur rambutnya. Jadi nggak ngasal juga si alur rambutnya, paling nggak dikit-dikit lah kita bikin ada bulu-bulu halusnya, atau dibikin sedikit nggak terlalu rapih gitu ya. Soalnya serapi apapun kadang-kadang bagian rambut itu selalu ada bagian-bagian yang keluar gitu ya. Kecuali pakai pengeras rambut kayak hair dryer atau jelly atau apal ya, yang bisa bikin rambut menjadi lebih keras, tapi rasanya nggak artistik juga kalau misalkan nggak ada bagian-bagian yang dibikin keluar-keluar kayak gini. Jadi tujuannya bisa berarti untuk ngebikin lebih artistik. Yang kedua, jadi gambarnya tidak menjadi kaku setelah melakukan seleksi. Walaupun emang untuk seleksi tanpa dengan cara pen, seleksi dengan menggunakan pen, ada yang namanya jadi bagian seleksi rambut itu nggak kebabad habis seperti ini. Jadi ada seleksi khusus. Jadi sehingga bagian rambut tipisnya juga sampai rapih ke seleksinya. Tapi emang untuk kali ini kita menggunakan pen tool aja. Jadi di bagian seleksi dibikin tidak begitu sempurna si seleksinya, karena kita menjaga mood. Proses smudge painting itu kan proses panjang gitu ya. Kalau misalkan mood di tengah perjalanan turun dan kita malas melanjutkan, problemnya di sana. Jadi kita selesaikan yang mungkin aja dulu, lalu kita lanjut ke finishing untuk menyempurnakannya di akhir-akhir gitu ya, setelah semuanya beres. Karena intinya kan kita mau men-smudge bagian-bagian yang seharusnya lembut gitu kan, kayak kulit dan di tahap ini saya menseleksi lagi bagian-bagian yang kelewat di seleksinya, yang bolong-bolongnya. Nah, sekarang kita masuk ke proses smudge painting. Ini adalah proses yang paling intinya, paling penting. Biasanya di proses smudge painting saya ngambil dari arah hidung dulu, karena kadang-kadang maksudnya dari arah tengah lah ya. Kita ambil dari arah tengah, yaitu arah center itu adalah hidung, lalu menuju ke arah pipi dan mata. Biasanya saya mengambil arahnya seperti itu. Terserah sebenarnya teman-teman mau mengambil polanya seperti apa, dimulai dari mana dan diakhiri dari mana. Cuma pola ini kalau misalkan kita terus-terusan pakai, menjadi motivasi juga untuk kita untuk terus berkarya, berlatih di teknik smudge painting ini. Ya silakan teman-teman mempunyai polanya seperti apa, mulainya dari mana, terus caranya seperti apa. Yang jelas patokannya bahwa smudge painting ini digosok-gosoknya itu mengikuti alur, mengikuti arah. Jadi jangan nabrak-nabrak kalau misalkan arahnya ke sebelah. Nah, saya biasanya antara ke kiri ke kanan. Kalau ke atas ke bawah
Kalau memungkinkan si objeknya itu bentuknya dari ke atas ke bawah, ya bentuknya seperti itu diikuti. Kalau kiri ini kan kebanyakan dari kiri ke kanan, jadi arahnya seperti itu. Nah, ini atas bawah bagian rambut biasanya. Lalu kiri ke kanan itu bagian-bagian kulit biasanya seperti itu. Dan jangan random juga teman-teman, nanti jangan asal kayak yang kesetanan gosok kemana ke sini kemari dan nggak beraturan. Aturannya adalah yang mengikuti alur. Terus patut diingat juga bahwa kita ketika melakukan smudge painting itu, kalau misalkan ada bagian-bagian yang emang udah rapi, menurut saya jangan terlalu dibabat habis juga. Jadi disamaratakan semuanya di smudge, padahal bagian-bagian tersebut sebenarnya harus dijaga juga si teksturnya. Jangan sampai yang harusnya emang nggak perlu di smudge malah kita smudge juga gitu. Jadi jangan ngasal semuanya dibabat rata, harus melalui proses smudge painting. Namun untuk bagian rambut tuh kayak gini seperti ini, kalau memungkinkan boleh kita smudge lagi bagian-bagian tertentunya sehingga menjadi lebih oke ya. Jadi kadang-kadang inti dari smudge ini jadi membuat si paintingnya menjadi lebih rapi, lebih menarik, dan lebih lembut. Pola yang saya lakukan seperti ini nih. Saya mulai dari hidung, lalu menuju ke arah kanan, pipi kanan, lalu lanjut ke pipi kiri. Dan kemudian ke arah bibir biasanya, bibir dan dagu. Diakhiri ke area dahi, biasanya seperti itu. Tapi bukan patokan standar ya. Bolehlah kalau misalkan pada kondisi-kondisi tertentu, untuk objek-objek tertentu kita rubah polanya. Ya sebenarnya pola ini dibutuhkan untuk ngejaga mood aja. Jangan sampai di tengah-tengah kita jadi hilang semangat dan pekerjaan kita menjadi nggak selesai. Yang penting kan pekerjaannya selesai. Dan kadang-kadang sambil jalan kita nemu solusi untuk beberapa kesulitannya gitu. Jadi solusinya kita pecahkan atau kita perbaiki di perjalanan. Jadi jangan di awal-awal kita menjadi nggak selesai-selesai. Jadi kita urut dari yang paling mudah, paling mungkin, dan yang terpenting fokusnya ke pekerjaan selesai. Gak usah terlalu perfect lah, yang penting secara garis besar atau secara keseluruhan kita lihat dari kejauhan oke dan bagus. Emang kadang-kadang kita perlu detail, tetapi kalau misalkan detail ini menghambat prosesnya menjadi nggak selesai-selesai, saya kira nggak apa-apalah kalau misalkan kita selesaikan dengan cara yang lebih simple, lebih sederhana, tetapi kadang-kadang hasilnya juga nggak terlalu jauh-jauh beda juga gitu ya. Makanya di sini diperlukan banyak latihan agar kita menjadi semakin mahir lah. Yang dikatakan mahir itu adalah tanpa kita harus berusaha keras dengan effort yang sangat
gimana gitu ya, kita bisa menghasilkan satu proses yang bagus gitu ya. Jadi bukan karena ahli, tapi karena emang biasa. Karena sudah terbiasa juga, nggak perlu dikatakan ahli, tapi bahasanya biasa, tetapi kadang-kadang hasilnya sama dengan ahli. Ya menurut saya yang ahli itu yang seperti itu. Jadi terbiasakan menjadi bagus, tanpa dia menyadari bahwa itu bagus gitu. Terbiasakan menjadi bisa, menjadi jago, padahal dia tidak menyadarinya itu jago. Nah, hal-hal seperti ini adalah sebuah keterampilan, jadi teman-teman harus membiasakan untuk melalui proses-prosesnya, terus menikmati proses-prosesnya. Ya, sebenarnya proses smudge painting ini ada yang bisa dilakukan secara otomatis dengan beberapa langkah, dengan memakai filter-filter tertentu gitu ya. Kita bisa langsung mendapatkan hasil seperti smudge painting tanpa melakukan proses smudge painting ini, tanpa melakukan proses gosok-gosok. Tapi ya gimana ya, nggak ada prosesnya, tahu jadi kayak magic, jadi nggak seru gitu ya, jadi nggak asik. Yang seru itu kita melalui proses-prosesnya dan kita menghasilkan sebuah karya setelah kayak orang berlari ya. Sebenarnya kita bisa langsung berlari misalkan dengan sulap, rasa bahagianya beda dengan ketika kita berlari keras, terus kita sampai di finish. Tingkat kepuasannya beda gitu ya. Jadi patut dipertimbangkan bahwa proses-proses seperti ini enaknya sih kalau misalkan kita melalui prosesnya, jadi nggak instan. Nah, ini adalah proses lebih ke dekat finishing gitu ya. Ini memberikan highlight cahaya ke bagian-bagian yang emang kayaknya bagus, kita lebih bikin bright, lebih bercahaya. Jadi diboost si pencahayaannya setelah selesai melakukan semua proses smudge painting. Karena kadang-kadang kalau misalkan sudah di smudge painting, cahaya-cahayanya itu jadi samar gitu ya, jadi flat, gambarnya kayak gini nih. Kalau misalkan tanpa cahaya ya flat. Nah, kita tambahkan efek cahayanya, terus bagian-bagian yang harusnya putih kita bikin sedikit bright. Nah, kayak bagian dagu, pipi, terus di bagian dagu terus ini kayak efek rim light itu cahaya-cahaya yang di pinggir kena sinar dari pinggir lah ya, kayak di film-film gitu. Di bagian pinggirnya juga kita semestinya pakai efek ini nih, efek blur. Maksudnya bagian-bagian yang terlalu keras ketika memotong itu kaku gitu ya kita blurkan biar lebih ngeblend sama background. Nah, di sini saya terlalu berlebihan gitu ya, menambahkan efek oil paint di background sama foregroundnya. Jadi saya turunkan dengan menambahkan efek Gaussian blur. Oke. Backgroundnya terlalu, saturasinya kita turunkan dikit. Jadi kita lebih fokus ke objeknya. Lalu objeknya saya naikkan si kontras warnanya biar lebih nonjol.
Ini dipersiapkan untuk kita nanti akan menambahkan overlay. Jadi kita sedikit naikkan, sedikit bikin gelap dikit. Nah, ini overlay yang sudah dimask, dan kita pilih bagian-bagian mana yang kena dengan efek overlay dust. Udah selesai. Di sini kita lihat detail-detailnya. Seperti ini. Yang di pinggir sebelah kiri adalah gambar awalnya, dan ini adalah gambar hasil jadinya yang sebelah kanan. Oke, demikian tutorial smudge painting kali ini. Semoga ada yang bisa diambil dari tutorial kali ini, dan saya harapkan teman-teman terus berkarya, terus berlatih. Selamat beraktivitas, salam semangat.